Nah, terkait dengan masalah pajak PBB P2 dapat saya sampaikan bahwa sebenarnya Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menegaskan bahwa kebijakan pengurangan pajak bumi dan bangunan PBB di Kabupaten Badung bukanlah hal baru. Kebijakan ini sudah diterapkan sejak tahun 2012 saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah di bawah kepemimpinan Bupati Anak Agung Gede Agung. Hal tersebut dijelaskan Bupati Adi Arnawo pada rapat pleno Pekaseh dan Tilang Subak Abian Sebadung di Wantilan Jaba Puro Dalem Sedang Abian Semal, Selasa 19 Agustus 2025. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Perbuk Badung nomor 89 tahun 2012 mengatur tentang pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk kondisi tertentu objek pada jalur hijau dan kawasan limitasi. Dalam pasal 2 peraturan Bupati tersebut ditentukan bahwa pengurangan PBB P2 terhadap tanah masyarakat yang berstatus sebagai jalur hijau dan limitasi termasuk lahan pertanian yang tidak boleh dibangun. Pengurangannya diberikan 100% atau 0 PBB. Kebijakan ini kemudian diteruskan dan diperluas oleh Bupati Badung Inyoman Giri Prasto melalui Perbuk nomor 24 tahun 2017 tentang pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan kondisi tertentu objek pajak pada rumah dan tanah pertanian yang ditetapkan pada tanggal 18 April 2017. Nah, selanjutnya sambil berjalan, saya waktu itu masih jadi Kadispenda 2017, kebetulan kan ada pergantian Bupati. Pak Giri Prasto 2016, 2017 beliau ngambil kebijakan yang waktu itu saya diantara masih jadi Kadispenda mau menuju Sekda. Itu beliau juga malah kebijakan yang dilakukan ini diteruskan oleh beliau, malah diperluas cakupannya. Tidak saja untuk tanah-tanah pertanian dari dan limitasi, tetapi juga diberikan kepada rumah-rumah tinggal yang kalau nggak salah luas bangunan sekitar 500 meter persegi. Waktu itu diberikan kebijakan sama, diberikan pengurangan alias pengurangan 100% artinya 0% untuk PBB-nya. Jadi di zamannya Pak Giri itu ada dua, pertanian dan rumah tangga. Dan itu di follow up oleh Pak Bupati waktu itu dengan Perbuk nomor 24 tahun 2017 yang mengatur yang sama juga pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan. Yang kebetulan tahun 2012 itu adalah terjadi penyerahan kewenangan. Waktu saya jadi Kadispenda itu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten kota untuk penanganan masalah pajak PBB dan P2. Nah, waktu itulah karena kita punya kewenangan, saya mempertimbangkan ini perlu kita lakukan dalam rangka menahan alih fungsi lahan di Badung, ya, dalam rangka memastikan ketersediaan pangan di Badung dengan cara memberikan semacam kebijakan seperti pengurangan pajak, artinya tidak membebani, arti pajak untuk pertanian 0%, gratis. Sekarang seiring dengan kondisi sekarang, dan artinya bahwa apa yang dilakukan kemarin itu berbasis apa? Terhadap lahan-lahan yang tidak komersial. Jadi kalau pertanian kan tidak komersial, rumah tinggal tidak komersial. Tetapi begitu pula sebaliknya, bila ternyata didapat terhadap lahan-lahan sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu, ternyata beralih fungsi. Beralih fungsi itu dari rumah tinggal misalnya bisa menjadi akomodasi, villa. Dari pertanian bisa alih fungsi menjadi villa atau dan lain sebagainya atau hotel. Maka terhadap hal ini tidak berlaku lagi. Jadi ini tetap menjadi objek pajak. Jadi tidak dikenakan seperti yang saya sampaikan yang tertuang di dalam Perbuk 89 2012 maupun Perbuk 24 tahun 2017. Sedangkan berkenaan dengan penetapan NJOP dimaksudkan untuk mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Oleh karena itulah penetapan NJOP sangat mempertimbangkan harga pasaran objek pajak di daerah yang bersangkutan. Kabar Bali Hits mengabarkan.